Oke, hari ini kita mau bedah saham bareng-bareng. Yang akan kita lihat adalah salah satu raksasa di industri otomotif Indonesia, Astra Auto Parts, atau kodenya AUTO. Pertanyaannya simpel ya, apakah saham ini cocok buat masuk portofolio Anda? Nah, biar gampang dan terstruktur, kita bakal bagi analisis kita jadi 4 bagian utama. Dengan begini, Anda bisa dapat gambaran utuh soal auto. Jadi pertama-tama yang perlu kita sama-sama sadari, auto ini pemain super dominan di komponen otomotif. Tapi, nah ini dia, industrinya lagi di persimpangan jalan. Kenapa? Karena semua bergerak ke arah mobil listrik. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu lihat angka-angkanya. Sehat gak sih keuangannya? Wow, coba lihat angka ini. Laba bersih mereka di tahun 2025 itu rekor tertinggi loh. Ini sinyal kuat banget, apalagi kalau kita ingat kondisi pasar yang nggak gampang-gampang amat. Nah, coba perhatikan tabel ini baik-baik. Ada satu hal yang super menarik di sini. Lihat deh, pertumbuhan laba bersihnya itu lebih kenceng dari pertumbuhan pendapatannya. Artinya apa buat kita? Ini nunjukin satu hal, manajemennya jago banget bikin operasional jadi efisien. Keren kan? Lalu, apa untungnya buat Anda sebagai investor? Nih lihat, dividennya gede banget, 7,06%. Ini artinya perusahaan nggak pelit bagi-bagi keuntungan ke para pemegang saham. Jelas menarik kan? Oke, jadi kita udah lihat ya, keuangannya sehat, kuat banget. Tapi pertanyaan berikutnya kan, pertumbuhan ke depannya dari mana? Nah, jawabannya ada di sini. Taruhan besar mereka di dunia kendaraan listrik atau EV. Mereka ini nggak main-main loh. Udah produksi banyak komponen penting buat mobil hibrida dan mobil listrik murni. Dan ini poin kuncinya buat Anda. Mereka nggak cuma suplai ke grup Astra aja, tapi ke semua pabrikan. Ini kan artinya pasar mereka jadi luas banget. Gambar ini ngejelasin strategi mereka dengan sangat baik. Jadi mereka mikirnya nggak cuma jualan suku cadang aja. Mereka mau bangun seluruh ekosistemnya sampai ke stasiun pengisian dayanya. Lihat deh progresnya. Mereka ini gerak cepet banget buat nambalin jaringan Astra Auto Power mereka. Tujuannya jelas, jadi pemain utama di infrastruktur EV se-Indonesia. Ini visi jangka panjang yang solid. Tapi ingat, investor yang bijak itu nggak cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Kita juga harus lihat resikonya. Nah, ada 2 tantangan besar yang lagi dihadapi AUTO sekarang. Mari kita bahas. Tantangan nomor 1, persaingan makin panas. Coba lihat datanya. Merek-merek dari Tiongkok, terutama BWD, ini masuk dengan agresif banget ke pasar Indonesia. Artinya apa? Perang harga dan perebutan pangsa pasar bakal makin ketat. Ini bisa menekan margin keuntungan ke depannya. Tantangan kedua, dan ini juga nggak bisa dianggap enteng ya, yaitu pergantian kepemimpinan. Setelah sekian lama stabil, ada perubahan besar di jajaran direksi. Kenapa ini penting? Karena selalu ada ketidakpastian kan? Arah strategis perusahaan ke depan bakal gimana di bawah komando baru? Ini yang perlu kita pantau. Meskipun ada tantangan, kita bisa lihat dari pernyataan mantan direkturnya. Mereka sadar banget harus terus berinovasi. Fokus ke teknologi dan digitalisasi. Ini setidaknya nunjukin kalau mereka nggak tinggal diem dan siap buat adaptasi. Oke, kita udah lihat sisi baiknya, kita udah lihat risikonya. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Semua ini artinya apa buat harga sahamnya? Murah atau mahal? Nah, ini dia jantung dari tesis investasi kita. Coba perhatikan baik-baik. Meskipun auto ini pemimpin pasar dan labanya cetak rekor, harga sahamnya itu dijual dengan diskon besar-besaran kalau kita bandingin sama perusahaan sejenis lainnya di sektor yang sama. Biar lebih gampang, coba lihat perbandingan PE ratio ini. Di auto, Anda cuma bayar sekitar 6 kali lipat dari labanya. Sementara rata-rata di sektornya itu lebih dari 11 kali. Artinya, Anda bayar jauh lebih murah untuk setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan perusahaan ini. Sangat-sangat menarik, bukan? Nah, dari semua analisis tadi, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat Anda sebagai investor. Apakah pasar saat ini lagi salah harga? Apakah mereka nggak lihat potensi raksasa ini yang lagi siap-siap buat bertumbuh di arah mobil listrik? Jawabannya ada di tangan Anda setelah melakukan riset mendalam Anda sendiri.